Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sinta Berliana dengan NIM G41230035, mahasiswa program studi Manajemen Informasi Kesehatan jurusan Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan terkait sistem dan kebijakan penanggulangan bencana nasional di Indonesia untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Data Tanggap Bencana dengan dosen pengampu Doni Setiawan H.S.S.Kap.NS M.Kas. Adapun yang melatar belakangi penanggulangan bencana di Indonesia, yaitu Indonesia merupakan negara yang rawan bencana karena terletak di pertemuan beberapa lempeng tektonik sehingga berpotensi mengalami gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan berbagai bencana alam lainnya. Selain itu, Indonesia juga sering menghadapi bencana hidrometeorologis seperti banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrim. Adapun ancaman non-alam dan sosial seperti wabah penyakit, kegagalan teknologi, serta konflik juga turut meningkatkan risiko bencana di Indonesia. Yang dimana kondisi ini dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, kerusakan lingkungan, dan penataan ruang yang kurang efektif atau kurang tepat. Sehingga risiko bencana di Indonesia itu cukup tinggi. Bencana, apa sih bencana itu? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, maupun manusia, sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Adapun jenis bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama bencana alam. Contohnya yaitu gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, longsor, dan bencana alam lainnya. Yang kedua yaitu bencana non-alam, yaitu seperti wabah penyakit, epidemiologi, kegagalan teknologi, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu bencana sosial. Jadi bencana sosial itu contohnya adanya konflik sosial, adanya terorisme, dan lain sebagainya. Sehingga dari semua jenis bencana yang terjadi di Indonesia, baik itu bencana alam, non-alam, maupun bencana sosial, diperlukannya penanggulangan bencana. Jadi, penanggulangan bencana itu merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan, pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitas. Adapun dasar hukum yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara nasional yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Yang kedua yaitu ada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk PB 2020 sampai 2044. Yang ketiga yaitu adalah Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2025 sampai 2029. Apa sih BNPB itu? BNPB yaitu merupakan singkatan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas melaksanakan penanggulangan bencana secara nasional, mulai dari tahap pencegahan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Adapun peran dari BNPB yang pertama yaitu sebagai koordinator nasional. Yang kedua, BNPB juga bertugas merumuskan kebijakan, strategi, serta rencana nasional penanggulangan bencana. Yang ketiga, BNPB juga mengendalikan pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahap pra-bencana, saat tanggap darurat, hingga pasca bencana, termasuk dalam pengambilan keputusan dan pengarahan sumber daya. Adapun lembaga penanggulangan bencana di Indonesia yaitu yang pertama ada BNPB, yaitu seperti yang dijelaskan sebelumnya yaitu BNPB yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang berperan sebagai koordinator di tingkat nasional, menyusun kebijakan, pendanaan, dan pengawasan. Yang kedua yaitu ada BPBD, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dimana pelaksanaannya itu di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Tugasnya yaitu menjalankan penanggulangan bencana secara lokal. Yang ketiga yaitu ada TNI atau Polri, kementerian lembaga, masyarakat yang memberikan dukungan teknis dalam melakukan evakuasi, menyediakan logistik, pelayanan kesehatan, serta mendukung pemulihan sosial ekonomi. Selanjutnya yaitu tujuan penanggulangan bencana. Yang pertama,
Tujuan penanggulangan bencana yaitu untuk melindungi masyarakat, sehingga dengan adanya penanggulangan bencana dapat menjamin keselamatan jiwa, kesehatan, dan harta benda masyarakat dari ancaman bencana, serta memberikan rasa aman melalui sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan. Adapun tujuan yang kedua yaitu untuk mengurangi risiko dan dampak bencana, yang dimana melakukan mitigasi agar risiko bencana dapat ditekan sekecil mungkin serta mengurangi kerugian ekonomi, kerusakan lingkungan, dan dampak psikologis. Yang ketiga yaitu untuk mengurangi keadaan darurat. Tujuan ini menyelenggarakan penanganan darurat secara cepat, tepat, dan terkoordinasi dengan menyediakan bantuan logistik, layanan kesehatan, serta tempat evakuasi. Adapun yang keempat yaitu meningkatkan kapasitas masyarakat. Tujuan ini memberikan edukasi dan pelatihan agar masyarakat lebih siap menghadapi bencana serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penanggulangan bencana. Adapun tujuan yang terakhir yaitu rehabilitas dan rekonstruksi. Tujuan ini untuk memulihkan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan pasca bencana, serta membangun kembali infrastruktur dan fasilitas umum dengan prinsip Build Back Better, yaitu membangun lebih baik dan tahan bencana. Selanjutnya yaitu sistem penanggulangan bencana di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dijelaskan bahwa penanggulangan bencana di Indonesia terdiri dari 3 sistem, yaitu prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Yang pertama yaitu prabencana. Yang dimaksud dengan prabencana merupakan tahap sebelum terjadinya bencana yang bertujuan untuk mengurangi risiko. Kegiatannya yaitu meliputi pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Adapun yang kedua yaitu saat bencana, yaitu merupakan tahap ketika bencana sedang terjadi yang difokuskan pada penanganan darurat, meliputi tanggap darurat, evakuasi masyarakat terdampak, dan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, dan tempat tinggal sementara. Adapun yang ketiga yaitu pasca bencana. Sistem ini merupakan tahap setelah bencana untuk pemulihan kondisi, meliputi rehabilitasi, yaitu pemulihan kondisi masyarakat dan lingkungan, dan rekonstruksi, yaitu pembangunan kembali infrastruktur dan fasilitas yang rusak. Selanjutnya yaitu strategi penanggulangan bencana. Dibagi menjadi 4 strategi, yaitu yang pertama ada penguatan data dan informasi bencana. Strategi ini dilakukan melalui pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data bencana yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar dalam perencanaan, pengambilan keputusan, serta peringatan dini. Strategi yang kedua yaitu ada peningkatan kapasitas SDM. Strategi ini dilakukan dengan pelatihan, edukasi, dan peningkatan keterampilan bagi tenaga penanggulangan bencana serta masyarakat agar lebih siap dalam menghadapi bencana. Strategi yang ketiga yaitu penguatan kelembagaan, yang dimana strategi ini bertujuan untuk memperkuat peran dan koordinasi antar lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar penanggulangan bencana dapat berjalan secara efektif dan terintegrasi. Adapun strategi yang terakhir yaitu pendanaan berkelanjutan. Strategi ini dilakukan dengan memastikan ketersediaan dan pengelolaan sumber dana yang memadai untuk mendukung seluruh tahapan penanggulangan bencana secara berkesinambungan. Adapun 4 strategi penanggulangan bencana ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya bencana di Indonesia. Selanjutnya yaitu tantangan penanggulangan bencana di Indonesia. Jadi dalam melaksanakan penanggulangan bencana di Indonesia terdapat beberapa tantangan. Yang pertama yaitu karena letak geografis, yang dimana Indonesia itu berada di Ring of Fire yang rawan gempa, tsunami, dan letusan gunung. Yang kedua yaitu keterbatasan sumber daya daerah, yang dimana BPBD itu banyak yang belum memiliki SDM, logistik, dan anggaran yang memadai. Yang ketiga yaitu karena koordinasi lintas sektor, yang dimana sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan di lapangan itu masih belum optimal, sehingga masih adanya tantangan dalam melaksanakan penanggulangan bencana di Indonesia. Tantangan yang keempat yaitu pendanaan dan bantuan, yang dimana dananya itu masih terbatas dan pengelolaan bantuan perlu transparansi. Adapun tantangan penanggulangan bencana yang terakhir yaitu kesadaran masyarakat, yang dimana yang sudah kita ketahui bahwasanya kesadaran masyarakat terhadap bencana alam maupun non-alam di Indonesia itu masih sangat rendah, sehingga mitigasi itu masih rendah, lebih fokus pada penanganan darurat daripada pencegahan.
Dari beberapa tantangan penanggulangan bencana di Indonesia ini menghambat berjalannya penanggulangan bencana di Indonesia itu berjalan secara efektif. Yang dimana yang paling penting yaitu kesadaran masyarakat. Bahwasanya kesadaran masyarakat di Indonesia itu masih sangat rendah, baik itu kesadaran terhadap bencana alam maupun non-alam. Adapun kesimpulan dari semua materi yang saya paparkan yaitu Indonesia memiliki sistem penanggulangan bencana yang terstruktur dan komprehensif. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, sistem penanggulangan bencana yaitu mencakup tahap pra-bencana, saat bencana, hingga pasca bencana, yang dimana diharapkan 3 sistem penanggulangan bencana ini dapat meminimalisir terjadinya bencana di Indonesia, baik itu bencana alam, non-alam, maupun bencana sosial. Dengan kebijakan yang tepat dan koordinasi yang efektif, risiko serta dampak bencana dapat diminimalkan, sehingga perlindungan masyarakat meningkat dan proses pemulihan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait materi sistem penanggulangan bencana nasional di Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.